Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada video Ustadz Adi Hidayat menyamakan atau bisa diartikan membenarkan saat ada orang Kristen, ketika ada seorang Kristen yang membaca Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dan Ustadz Adi Hidayat menjawab dengan surat Maryam ayat 31. Kenapa Ustadz Adi Hidayat melompat langsung ke 31? Harusnya Ustadz Adi Hidayat menjawabnya itu dengan ayat 30 dulu, Maryam ayat 30. Kenapa? Karena ayat ini adalah bantahan dari Yohanes 3 ayat 16. Mengatasnamakan toleransi tetapi menyamakan ayat Injil dengan ayat Al-Quran. Dan ayat ini sangat krusial ya, sangat krusial, dan ini tidak bisa dibuat main-main atau disama-samakan. Ini adalah berbunyi sebagai berikut. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini diucapkan oleh seorang wanita Kristen. Surat Maryam ayat 30 yang berbunyi sebagai berikut. Berkatalah Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku Alkitab atau Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Sekilas, dua ayat ini memang sekilas hampir sama, yaitu menceritakan soal Isa atau Yesus Kristus. Tetapi ada dua perbedaan besar di sini, bahwasanya ayat Al-Quran itu sebetulnya ayat bantahan terhadap ayat Yohanes 3 ayat 16, tidak sama sekali. Justru ayat di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 30 itu membantah klaim di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Kenapa saya katakan ini sebagai bantahan? Karena di dalam kitab Injil 3 ayat 16 ini diartikan bahwasanya orang Kristen mendapatkan seorang putra. Seakan-akan ini Tuhan Allah mempunyai putra, dan putra ini disembah, dan siapapun yang menyembah putra ini akan tidak binasa, melainkan hidup yang kekal atau mendapatkan sorga. Tidak binasa itu berarti tidak masuk neraka, hidup yang kekal itu berarti masuk sorga. Di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 ini berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Masya Allah, astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dalik. Ini dikatakan Allah punya anak, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini harusnya dibantah oleh Ustadz Adi Hidayat bahwasanya Allah tidak pernah mempunyai anak, apalagi yang menyembah anaknya akan memperoleh keselamatan surga dan tidak binasa. Karena di dalam ayatnya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, percaya pada siapa ini? Bukan percaya pada Allah, bukan percaya pada Allah, tetapi percaya kepada Yesus sebagai anaknya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini diartikan bahwa Yesus itu anak Tuhan, disembah, kemudian yang mengikutinya, yang menyembahnya akan memperoleh hidup yang kekal, memperoleh sorga. Ini yang harus dijawab oleh Ustadz Adi Hidayat sebetulnya. Jadi ayat Maryam 30 itu sebetulnya ayat bantahan terhadap ayat ini. Akhirnya Isa berkata, sesungguhnya aku ini hanya hamba Allah, Allah memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Ini bantahan. Kalau Yesus dianggap sebagai Tuhan, Nabi Isa dituhankan, disembah. Di dalam surat Maryam 30 ini membantah. Isa membantahnya bahwa ia adalah hamba dan ia yang dikasih Alkitab, dan dia ini adalah utusan dan seorang nabi, bukan seorang Tuhan. Jadi dua ayat ini sangat berbeda ya. Jadi kalau Ustadz Adi Hidayat mengatakan ini ada persamaan di Al-Quran, ini bukan persamaan, ini bantahan. Ini 90 derajat berbeda, 180 derajat berbeda. Ini membantah klaim di dalam Alkitab bahwa Yesus itu putra Allah. Masya Allah, na'udzubillah min dalik, Allah punya anak. Al-Quran tidak memperbolehkan Allah mempunyai anak. Ya, jadi Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa ini sebuah kesamaan. Bukan kesamaan, ini sebuah bantahan. Ayat Maryam itu membantah Injil, di mana Injil di atas yang dibacakan oleh seorang wanita akhirnya dikasih uang 1 juta itu oleh Ustadz Adi Hidayat, dan mengatasnamakan inilah keberagaman. Saya ingin tegaskan, dari Umri kita ingin memberikan inspirasi toleransi beragama yang tinggi, bahwa perbedaan keyakinan itu tidak menghalangi kita untuk semangat belajar,
membangun hubungan baik dan bekerja sama untuk mensukseskan kampus kita demi negeri kita dan demi kesatuan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Inilah persatuan dan lain-lain itu beda ya. Kalau soal hubungan persaudaraan, hubungan kemanusiaan, teologi itu beda. Soal hubungan kemasyarakatan itu beda dengan soal agama, tidak bisa dicampur adukan. Dan hanya karena di dalam Al-Quran ada menyebut Isa, Yesus, kemudian dikatakan, oh itu sama ayat di dalam Yohanes 3:16 dengan surat Maryam, supaya video yang beredar tidak malah membuat muslim menjadi bingung bahwasanya ada ayat Injil yang sama dengan Al-Quran. Padahal di situ adalah seruannya adalah Allah punya anak, anaknya disembah, dan yang menyembah dia memperoleh hidup yang kekal. Wah, konyol. Ya, semoga Anda paham. Demikian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua ini yang ramai. Wah, saya bilang ini ada apa? Sampai-sampai ada umat Islam. Sekali lagi, tolong ini disebarkan kepada umat Islam dan mu'alaf yang punya YouTube channel. Kenapa kalian memberikan reaction kepada kitabnya Tuan Guru? Apalagi mu'alaf, ada mu'alaf yang di channelnya itu mu'alaf channel YouTube-nya mereaction. Kalau Felix reaksinya bagus, tapi ada mu'alaf yang reaction Ustaz Adi Hidayat. Kok pakai otak enggak? Tarik ucapanmu. Wah, coy. Itu kita punya Tuan Guru, ilmunya lautan itu, kamu nggak mampu, ya, ayolah, udahlah, itu Tuan Guru kita. Bukan berarti saya mengagung-agungkan, memuliakan, melebihi batas, enggak, tidak melebihi batas, tidak. Nah malam ini, insya Allah saya dengan segala kerendahan hati, bukan dalam rangka mengcover atau membela statement Tuan Guru, tidak, enggak, ngapain orang dia guru itu, dia mualim, ilmunya tinggi lah. Kenapa saya reaksi? Yang mana yang salah dari beliau? Di dalam satu tema yang diungkapkan melalui kata-kata oleh Tuan Guru kita Ustaz Adi Hidayat, ada yang rupanya belum nyampe otaknya. Apa dia mendengar guru? Berarti tantangan dari seorang yang menganggap orang lain itu guru adalah mengkaji kata-katanya, mencari sumber-sumber data, gitu loh. Udah mu'alaf, udah gitu, ilmunya jauh dari Tuan Guru Adi Hidayat, terus dia kritik kan? salah tobat, mu'alaf yang begitu salah tobat. Dia naikin di channel lagi. Mu'alaf, songong lo berani kritik Tuan Guru. Itu adalah trigger, itu adalah pemantik supaya kau tahu diri. Ketika gurumu berbicara begitu, ayo kaji, ayo bikin riset, ayo bikin seperti ways of discovery, jalan untuk suatu penemuan gitu. Supaya jangan terlalu terburu-buru menghakimi kita punya Tuan Guru. Aduh. Yuk kita maafkan Tuan Guru kita, yuk. Kenapa? Kita memaafkan Ustaz Adi Hidayat, yuk. Kenapa? Karena beliau pikir setiap orang mengerti hal ini, gitu. Ternyata enggak. Dan banyak yang enggak tahu, lalu mengkritik beliau, menggoreng beliau. Dan yang menggoreng, mengkritik, saya mau bilang malam ini adalah orang yang enggak tahu apa-apa. Jauh ilmunya sama Ustaz Adi Hidayat. Jauh. Mari kita maafkan Ustaz Adi Hidayat, karena Ustaz Adi Hidayat menggambarkan seluruh umat Islam itu sudah mengerti. Ternyata enggak. Bahkan YouTuber mu'alaf ada yang nggak ngerti, sehingga mengkritik dan menggoreng beliau. Ya, begitu baiknya Ustaz Adi Hidayat. Mari kita maafkan beliau atas kebaikan beliau. Ya, kita maafkan bahwa beliau ini terlalu baik gitu, sehingga beliau pikir semua orang udah tahu hal ini. Ya, belum ternyata Ustaz. Yang mulia, mu'alim Ustaz Adi Hidayat, Tuan Guruku, sayangku. Ya, tidak semua itu jangan ngarang, jangan langsung sok-sok. Aku lebih tahu daripada Ustaz Adi Hidayat, gak pernah belajar kristologi. Nggak boleh menyamakan Quran dengan ini. Lah,
nggak tahu sarinya, nggak tahu intinya, nggak tahu esensinya, main kritik Ustadz Adi Hidayat. Jauh antum, jauh banget. Ya, Ustadz Adi Hidayat itu bagaikan laut ilmunya. Ustadz Abdul Somad laut itu, samudra. Kita nggak ada setetes-tetesnya, nggak ada. Ya, sudah. Sekali lagi pelan-pelan. Aduh, udah mah bolot, sok tahu lagi orang. Muslim atau mualaf yang punya channel YouTube lalu mulai mengkritik Ustadz Adi Hidayat, bertobat. nih minum air jahe kayak saya nih, teh campur jahe minum, tapi 2 ember. 2 ember minum, ya tobat. Kamu itu, ya beres. Antum itu nggak mau riset, nggak mau bikin ways of discovery, langsung kritik. Malu antum, mempermalukan umat Islam. Begitu aja nggak ngerti, aneh. Udah gitu sok-sok lagi kritik-kritik Ustadz Adi Hidayat, laut antum, malu-maluin antum. Ada nggak tuh mualaf-mualaf yang nonton nih? Sekarang mualaf-mualaf yang punya channel, yang kritik kemarin Ustadz Adi Hidayat, gundulin pala lo ya, gundulin sampai bersih banget, terus minum air jahe 2 ember. Tobat.